Give it to me like. Dokter, minta tolong, ada yang bertanya, tolong dijawab ya. Jadi osteoporosis itu disebut silent disease karena terjadinya diam-diam. Biasanya pasien tidak menyadari bahwa dia mempunyai osteoporosis sampai pada akhirnya mengalami fragility fracture atau patah tulang yang diakibatkan karena tulang keropos. Bagaimana cara mendeteksinya? Pada pasien yang berisiko ya, misalnya usia 65 tahun ke atas, kemudian pada pasien dengan menopause dini atau dengan penggunaan obat-obat tertentu yang memicu atau berisiko menyebabkan osteoporosis, maka kita bisa mendeteksinya dengan pemeriksaan bone densitometry. Jadi pada prinsipnya kita itu ingin mencapai masa tulang puncak yang sangat baik, dan masa tulang puncak ini dicapai sekitar usia 30 tahun. Jadi kalau mengkonsumsi susu, mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium itu sebaiknya ketika masa pertumbuhan, yaitu ketika anak-anak sampai kita mencapai masa tulang puncak, yaitu sekitar umur 30 tahun. Setelah itu kebutuhan kalsium tetap perlu setiap harinya kurang lebih sekitar 1000 mg per hari. Tidak hanya susu, banyak makanan lain yang banyak mengandung kalsium, bukan hanya susu. Sayuran hijau, kemudian ikan laut, kemudian susu dan produk olahan susu. Pada dasarnya perempuan lebih berisiko mengalami osteoporosis karena pada saat menopause ada perubahan hormonal yang terjadi sehingga osteoklas atau sel yang dalam tanda kutip memakan tulang itu lebih banyak dibandingkan osteoblast atau sel yang menimbun tulang. Jadi pada perempuan osteoporosis ini lebih mudah terjadi dibandingkan laki-laki. Jadi treatment yang paling mudah adalah sebetulnya weight bearing exercise. Jadi dengan aktivitas fisik yang teratur, terutama weight bearing exercise, itu mampu untuk menjaga kepadatan tulang lebih bagus. Tidak hanya lansia, memang sebagian besar lansia mengalami osteoporosis karena itu tadi ketika sudah mencapai masa tulang puncak sekitar umur 30 tahun, pelan-pelan masa tulang kita menurun sehingga pada saat lansia terjadi keropos atau osteoporosis. Tapi bukan hanya lansia saja, misalnya pasien wanita yang harus diambil indung telurnya, maka terjadi perubahan hormonal sehingga rentan mengalami osteoporosis. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami gangguan malabsorpsi, kemudian pasien yang mengalami gangguan ginjal, pasien-pasien dengan penggunaan obat tertentu jangka panjang, misalnya kortikosteroid, itu juga rentan mengalami osteoporosis. Kalau sudah kena, bagaimana terapinya? Jadi untuk pengobatan osteoporosis itu kita bisa lakukan dengan terapi bisfosfonat ya, atau denosumab yang tersedia di Indonesia. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Dr. Glenn, spesialis ortopedi dari RKZ Surabaya. Selamat Hari Osteoporosis Sedunia.